Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalimah Sakti Rijani, kelas A. Saya akan merekam penjelasan untuk penilaian UAS mata kuliah pembangkit energi listrik dengan judul Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Baik, pokok bahasan yang akan saya bahas di sini ini ada beberapa. Yang pertama itu pengenalan energi nuklir, yang kedua reaksi nuklir, yang ketiga PLTN, keempat apakah energi nuklir ini aman, yang kelima limbah nuklir beserta pengelolaannya, dan yang terakhir isu PLTN di Indonesia. Baik, masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu pengenalan energi nuklir. Nah, energi nuklir ini sendiri didasarkan pada penemuan uranium pertama kali oleh Martin Klaproth, seorang ahli kimia Jerman, yang kemudian namanya uranium didapat dari planet Uranus. Nah, ilmu pengetahuan tentang radiasi atom, perubahan atom, dan fisi nuklir itu dikembangkan itu awalnya dari tahun 1895 hingga tahun 1945. Nah, sebagian besar ilmu-ilmu ini dikembangkan dalam 6 tahun terakhir pada rentang 1895 sampai 1945. Lalu, selama tahun 1939 sampai 1945, sebagian besar pengembangan dari ilmu radiasi atom, perubahan atom, dan fisi nuklir ini difokuskan pada pembuatan atau perakitan bom atom, yang mana kita ketahui bahwa bom atom ini sangat turun andil dalam perang dunia. Berikutnya, sejak tahun 1945, untuk energi nuklir ini tidak lagi difokuskan kepada bom atom, akan tapi perhatian itu diberikan untuk memanfaatkan energi secara terkendali untuk menghasilkan listrik. Nah, ini merupakan cikal bakal dari PLTN. Lalu, sejak tahun 1956, fokus utama pada energi nuklir ini adalah evolusi teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat diandalkan. Nah, berikut masih dalam pembahasan pengenalan energi nuklir. Di sini ada keuntungan ekonomis dari energi nuklir. Yang pertama, dalam 1 kuan uranium, energi yang dihasilkan itu dapat dibandingkan dengan 1 juta galon bensin. Nah, dapat dibayangkan berapa banyak energi yang dihemat dalam menggunakan energi nuklir. Hanya menggunakan 1 kuan uranium itu sudah setara dengan 1 juta galon bensin. Berikut, sebanyak 1 juta kali lebih banyak energi dalam 1 kuan uranium dibandingkan dengan 1 kuan batu bara. Nah, 1 kuan uranium itu 1 juta kali lebih banyak energinya dibanding 1 kuan batu bara. Berikut, energi nuklir setiap tahun itu akan mencegah 5,1 juta ton sulfur, 2,4 juta ton nitrogen oksida, dan 164 ton karbon yang dilepas ke alam yang mengakibatkan polusi. Berikut, pembangkit listrik tenaga nuklir itu yang pertama kali beroperasi itu di Inggris tahun 1956. Sebanyak 17% dari total listrik dunia itu berasal dari tenaga nuklir. Nah, berikut masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu reaksi nuklir. Reaksi nuklir ini dia berkaitan dengan interaksi antara inti atom, termasuk fisi nuklir dan fusi nuklir. Baik proses fisi maupun fusi melibatkan materi dan energi. Nah, fisi itu sendiri adalah proses pembelahan inti menjadi 2 inti atau biasa disebut sebagai anak yang kemudian menghasilkan pelepasan energi. Sementara itu, fusi merupakan proses penyatuan 2 inti. Nah, kalau fisi tadi dia membelahan inti menjadi 2, sedangkan fusi dia menyatukan 2 inti menjadi 1. Nah, 2 inti induk menjadi 1 inti anak yang kemudian menghasilkan pelepasan energi juga. Nah, berikut pertama adalah reaksi fisi. Nah, ini ada contoh klasik dari reaksi fisi itu sendiri adalah reaksi uranium yang kemudian ditambahkan 1 neutron. Dia akan menghasilkan 2 neutron tambah 2 kriptonium dan tambah 2 barium 142 tambah elektron. Dalam contoh ini, sebuah neutron yang tersesat menabrak atom uranium. Neutron tersebut diserap oleh atom menjadi atom tidak stabil uranium 236. Nah, atom tersebut kemudian mengalami fisi. Fisi tadi dia akan melepaskan 2 neutron tambahan serta menghasilkan Kr92 dan Ba142 serta energi E. Nah, neutron-neutron yang dilepaskan ini dia akan menabrak atom uranium 235 lainnya dan akan memicu fisi pada atom-atom tersebut. Nah, ini akan terjadi reaksi fisi.
berantai. Selanjutnya ada reaksi fusi. Reaksi fusi itu ada contoh klasiknya adalah reaksi antara deuterium atau hidrogen berat dengan tritium yang menghasilkan helium dan melepaskan energi. Nah, deuterium yang bereaksi dengan tritium akan menghasilkan helium. Nah, dari penghasilan helium ini dia akan menghasilkan energi. Berikut pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pertama, penjelasan atau deskripsi PLTN. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang dikenal dengan singkatan PLTN sudah digunakan sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Keunggulan PLTN tadi sudah disebutkan di awal, disinggung beberapa keuntungan ekonomis. Pertama, itu tidak menghasilkan emisi gas CO2 sama sekali. Selain itu, PLTN juga mampu menghasilkan daya yang stabil dan jauh lebih besar dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya, seperti yang disebutkan di awal tadi, jika dibandingkan dengan bensin dan batubara. Nah, perlu diketahui juga bahwa bahan bakar uranium yang sudah habis dipakai dapat didaur ulang kembali, sehingga menghasilkan bahan bakar baru untuk teknologi masa depan atau penggunaan kembali pada PLTN-nya. Nah, Indonesia sebenarnya sangat cocok untuk mengembangkan pembangkit listrik ini sebagai upaya diversifikasi penggunaan pembangkit listrik primer berbahan fosil. Contohnya seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, kenapa harus ada diversifikasi ini? Karena bahan-bahan bakar fosil ini tentu akan habis pada suatu waktu. Karena dia menggunakan bahan bakar yang sangat banyak untuk energi yang sama dengan PLTN dengan bahan bakar yang sedikit. Lalu dengan penanggulangan radiasi yang cermat dan berlapis, PLTN ini dapat menjadi solusi kebutuhan energi listrik yang sangat besar di Indonesia. Berikut prinsip kerja dari PLTN. Prinsip kerja PLTN itu hampir sama sebenarnya dengan cara kerja PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar fosil, contohnya PLTU tenaga berbahan bakar batubara. Nah, pada PLTU itu dia menggunakan boiler untuk menghasilkan energi panas, sedangkan pada PLTN untuk menghasilkan energi panas itu dia menggunakan reaktor nuklir. PLTN ini juga memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu dalam reaktor terjadi reaksi fisi bahan bakar uranium sehingga menghasilkan energi panas, kemudian air dalam reaktor dididihkan, kemudian energi kinetik uap air yang digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Yang berikut ilustrasi antara persamaan antara PLTU dan PLTN. Perbedaannya tadi di PLTU itu menggunakan boiler untuk menghasilkan energi panas, sedangkan pada PLTN dia menggunakan reaktor nuklir yang menggunakan reaksi fisi uranium. Nah, untuk sisi sebelah kanan ini kurang lebih sama antara PLTU dan PLTN. Nah, komponen-komponen dalam PLTN itu sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada inti reaktor, bahan bakar nuklir yang terbuat dari batang-batang bahan bakar berisi uranium alam, plutonium, atau uranium-233, namun dapat dicampur material-material yang tidak berfisi. Kemudian ada moderator. Moderator pada komponen PLTN ini berfungsi untuk memperlambat kecepatan termal atau kecepatan panas. Berikutnya itu ada perisai termal. Perisai termal ini berfungsi menyerap radiasi yang terjadi karena proses reaksi fisi. Berikutnya ada reflektor. Reflektor berfungsi untuk memantulkan kembali neutron yang meninggalkan inti bahan bakar. Berikutnya itu ada tangki reaktor. Tangki reaktor ini berfungsi untuk membungkus seluruh inti reaktor, reflektor, dan perisai termal. Dengan demikian, tangki reaktor ini akan membentuk saluran untuk mengatur aliran pendingin melalui dan mengelilingi inti reaktor. Berikutnya itu ada fluida pendingin. Itu berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Lalu ada dua yang terakhir. Pertama itu perisai. Ini akan membungkus reaktor untuk menahan dan melemahkan semua radiasi yang mematikan sebagai akibat dari proses reaksi fisi. Dan yang terakhir itu berikutnya itu ada batang-batang kendali yang berfungsi untuk mengendalikan proses reaksi fisi atau pembangkitan energi panas di dalam reaktor, yaitu dengan menyerap neutron yang berlebihan pada saat terjadi reaksi fisi itu sendiri. Nah, berikut animasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama itu ada jenis depressurized water reactor atau reaktor air yang diberi tekanan tinggi, dan yang kedua itu ada boiling water reactor atau air yang dididihkan. Nah, untuk sisi kanannya itu hampir sama, dengan sisi kirinya itu berbeda. Nah, kalau yang di depressurized water reactor dia mempunyai satu komponen itu
pressurizer, dan juga steam generator. Nah, pada pressurizer ini tekanan dari energi panas itu dinaikkan. Lalu pada steam generator, uap-uap yang dihasilkan itu akan masuk ke turbin. Nah, sedangkan pada boiling water reactor, airnya tadi itu cuman dididihkan saja menggunakan reaktor vessel yang menghasilkan energi panas. Berikut kelebihan PLTN. Tadi juga sudah disinggung di awal, di sini disebutkan kembali. Yang pertama, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, contohnya tadi ada CO2 dan lain-lain selama operasinya normal. Nah, gas rumah kaca yang diproduksi di PLTN itu hanya dikeluarkan ketika generator diesel darurat dinyalakan, dan biasanya ini hanya menghasilkan sedikit gas rumah kaca. Berikut, tidak mencemari udara karena dia tidak menghasilkan gas-gas berbahaya, contohnya karbon monoksida, sulfur dioksida, aerosol, merkuri, nitrogen oksida, partikulat ataupun asap fotokimia. Berikut, sedikit menghasilkan limbah padat selama operasinya normal. Lanjut lagi, biaya bahan bakar rendah atau lebih murah karena dengan bahan bakar yang sedikit sudah bisa menghasilkan energi yang setara dengan pembangkit listrik lain dengan bahan bakar yang besar. Berikutnya itu ketersediaan bahan bakar yang melimpah. Kenapa berlimpah? Karena setiap menghasilkan energi menggunakan PLTN ini dia hanya menggunakan sedikit bahan bakar. Berikut, bahas seberapa aman atau apakah energi nuklir ini aman untuk diterapkan. Nah, pertama itu ini ada jalur paparan manusia akibat pelepasan bahan radioaktif. Nah, di sini ada external dose direct from radioactive material deposed on the ground, atau sumber eksternal langsung dari material radioaktif yang tersimpan di tanah. Terus ada sumber internal dari pernapasan dengan udara yang sudah tercemar dengan material radioaktif. Lalu ada radiasi langsung dari awan. Lalu ada radiasi internal dari memakan, minum makanan dan minuman yang mengandung material radioaktif. Nah, ini contohnya. Ini ada dari pasir, dari tanaman laut, dari hewan laut, dari makanan yang kita makan. Paling kita makan itu ada hewan laut, ada hewan darat seperti sapi dan lain-lain. Dari pertanian. Nah, dari pertanian ini bisa dia tuh tercemar oleh tanahnya atau substrat tanamnya. Lalu dari udara, dari air, dan dari lahan tadi, mana lahan tadi sudah tercemar oleh material radioaktif. Nah, berikut ada contoh kecelakaan energi nuklir. Yang pertama itu di Amerika Serikat, di 3 Mile Island pada tanggal 28 Maret 1979. Ini kejadiannya itu terjadi dekat Harrisburg, Pennsylvania. Insiden ini merupakan salah satu insiden paling serius pada PLTN di AS. Ini terjadi karena malfunction katup dan kehilangan pendingin, dengan sebagian PLTN itu meleleh. Lalu beberapa gas radioaktif terlepas, tetapi tidak ada korban jiwa. Nah, tidak ada peningkatan signifikan dalam kematian akibat kanker pada populasi yang terpapar oleh gas radioaktif yang terlepas tadi. Nah, kerusakan yang terjadi ini sebagian besar terkendali. Lalu ada beberapa yang terkena China Syndrome yang terkena 12 hari sebelumnya. Terus itu konstruksi pembangkit listrik nuklir baru menurun segera setelahnya. Nah, setelah terjadinya kecelakaan ini di Amerika Serikat sendiri, untuk membangun PLTN baru dia menurun karena terjadi kecelakaan ini. Berikut keamanan PLTN sendiri. Pertama itu ada beton yang diperkuat dengan baja dan bangunan penampung berbentuk kubah mengelilingi semua reaktor di Amerika Serikat. Dinding dalam beberapa kaki tebal dan dinding luar setidaknya 15 inci. Lalu PLTN ini dirancang untuk menahan badai, gempa bumi, angin kencang. Dan juga reaktor pada PLTN dilengkapi dengan detektor untuk segera dimatikan dalam kejadian gempa bumi. Sekitar 20%
berada di daerah dengan aktivitas seismik seperti Pacific Fire Ring, atau di Indonesia ini termasuk Pacific Fire Ring, cincin api Pasifik. Nah, dalam pertimbangan keselamatan dalam PLTN ini dia harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu human error atau error yang terjadi pada manusia. Lalu ada fault pada PLTN atau gangguan yang terjadi di luar human error. Terakhir ada risiko yang dikaitkan dengan terorisme dan politik. Nah, bisa saja pada saat ada infiltrasi dari teroris, dia akan mengincar PLTN sehingga negara itu sibuk dengan PLTN-nya dan terorisme ini bisa mudah untuk menguasai negaranya. Atau politik juga bisa, karena ada kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan yang bisa memperkecil keamanan PLTN. Berikut itu limbah nuklir, pembahasan berikutnya. Nah, yang jadi tantangan dalam limbah nuklir itu adalah penyimpanan bahan bakar reaktor yang sudah terpakai. Limbah-limbahnya itu ciri-cirinya itu yang pertama mengandung produksi fisi radioaktif. Dia itu dapat berbahaya selama ribuan tahun. Waktu paruh PU239 itu adalah 24.110 tahun. Nah, produksi fisi jika terlepas dapat menumpuk di dalam tubuh manusia dan akan berakibat fatal, yakni kematian. Nah, jenis-jenis limbah nuklir itu yang pertama ada low level radioactive waste atau LLW. Dengan ciri-cirinya itu limbah dengan jumlah bahan radioaktif yang lebih sedikit. Nah, berikutnya itu tidak ada bahan-bahan bakar nuklir yang sudah habis. Lalu termasuk pakaian laboratorium yang terkontaminasi, sarung tangan, dan alat-alat yang berkaitan saat berhubungan dengan radioaktif, bahan radioaktif yang mana tingkat radioaktivitasnya itu rendah. Nah, limbah nuklir itu sendiri 90% itu terdiri dari LLW, bukan HLW. HLW itu adalah high level radioactive waste. Ini high level radioactive waste, maaf tadi terbalik. Mungkin waktu paruh yang panjang dari radioisotop, itulah ciri-ciri HLW. Lalu dia memerlukan isolasi permanen. Terus terjadi, dia adalah limbah campuran. Dia tercampur dari bahan kimia berbahaya dan bahan yang mengandung radioaktivitas. Nah, HLW ini memiliki risiko nasional karena limbah ini dapat diekstraksi dan digunakan untuk membuat senjata nuklir. Jadi limbah HLW ini masih bisa digunakan untuk membuat senjata nuklir. Nah, dari PLTN itu sendiri, bahan nuklir yang telah dipakai atau SNF itu tersisa dalam batang bahan bakar telah digunakan untuk menghasilkan listrik. Dia akan mengandung PU239, yang mana PU239 tadi itu untuk paruhnya itu adalah 24.110 tahun, sangat lama. Nah, bagaimana pengolahan limbah nuklir? Yaitu hampir semua limbah nuklir itu disimpan di tempat di mana limbah itu dihasilkan. Lokasi yang dimaksudkan untuk menyimpan itu untuk tidak penyimpanan jangka panjang, jadi hanya jangka pendek. Nah, di luar Amerika Serikat sendiri, negara-negara lain itu melakukan pengolahan kembali bahan bakar nuklir yang telah dipakai menggunakan breeder reactors. Jadi reaktor nuklir yang dapat menghasilkan lebih banyak material fissible daripada yang dikonsumsinya. Jadi dari bahan-bahan yang sudah dipakai tadi digunakan kembali untuk menghasilkan energi listrik lagi. Nah, selain tadi itu ada 3 metode lain yang digunakan untuk membuang limbah radioaktif. Yang pertama itu pengenceran dan penyebaran, dilute and disperse. Limbah dengan konsentrasi rendah dilepas ke udara, air atau tanah untuk diencerkan atau dilarutkan sampai ke tingkat yang aman. Berikut penundaan dan perusakan, delay and decay, dapat digunakan untuk limbah radioaktif dengan waktu paruh atau half-life relatif singkat. Zat-zat tersebut disimpan dalam bentuk cair atau lumpur di dalam tangki. Setelah 10-20 kali waktu paruhnya, zat-zat itu mengalami perusakan atau pembusukan ke tingkat yang tidak berbahaya atau kemudian dapat diencerkan dan disebarkan ke lingkungan. Lalu yang ketiga, konsentrasi dan pengepakan, concentration and containment, digunakan untuk limbah radioaktif yang sangat beracun atau sangat toksik dengan waktu yang sangat panjang. Limbah-limbah ini biasanya harus disimpan dalam puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun, tergantung dari komposisinya. Zat-zatnya tidak hanya sangat radioaktif, tapi juga memiliki suhu yang sangat panas. Nah, berikut risiko dan manfaat tenaga nuklir. Nah, ini dari tipe bahaya atau hazard type-nya. Pertama tuh routine occupational hazard, dalam kurung kematian.
Nah, dibandingkan dengan batu bara, kecelakaan penambangan batu bara dan penyakit paru-paru hitam itu merupakan resiko penyakit yang sangat besar. Sedangkan nuklir, resiko dari sumber tidak tidak berkaitan dengan radioaktivitas itu biasanya hanya 0,3 sampai 0,6, sangat jauh berbeda dari batubara tadi 27. Lalu routine population hazard yang kedua itu untuk batubara, polusi udara itu sangat tinggi yang mengakibatkan risiko terjadinya gangguan pernapasan. Lalu untuk nuklir, low level radioactive emission atau LLW tadi, dia akan lebih rendah resikonya dibanding batubara. Lalu catastrophic hazard atau bahaya yang menghancurkan, contohnya pada batubara itu polusi udara akut dengan kematian yang sangat banyak, perubahan iklim yang lama, yang panjang, pelepasan CO2 yang banyak. Sedangkan pada nuklir, risiko kecelakaan reaktor sangat kecil dibanding dengan batubara. Berikut itu general environmental degradation atau degradasi lingkungan secara umum. Pada batubara itu penambangan berlebih dan hujan asam dengan kemungkinan efek siklus nitrogen. Sedangkan pada nuklir itu ada kontaminasi jangka panjang dari radioaktivitas yang dilakukan. Nah, risiko yang terkait dengan energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir ini lebih sedikit dibandingkan dengan pembangkit listrik yang menggunakan batubara atau PLTU batubara. Nah, berikut ada lagi ini perbandingan lagi antara batubara, pembangkit listrik yang digunakan bahan bakar batubara dengan pembangkit listrik nuklir. Ini pada sama-sama pembangkit listrik 1000 megawatt. Yang pertama, batubara itu melepaskan 4,5 juta ton CO2, sedangkan tenaga nuklir memproduksi 70 feet kubik high level waste per tahun. Lalu pada batubara itu memproduksi 3,5 juta feet kubik abu limbah per tahun. Pada nuklir tidak ada karbon dioksida yang dilepaskan. Pada batubara melepaskan 300 ton SO2 dan kurang lebih 100 ton NO per hari. Sedangkan pada nuklir tidak ada oksida asam atau sulfur atau nitrogen yang dilepaskan. Nah, pada batubara itu akan melepaskan uranium dan thorium dari batubara itu sendiri. Berikut isu PLTN yang akan di Indonesia. Nah, tenaga nuklir ini kian ramai dibicarakan dalam setiap pertemuan-pertemuan penting di berbagai belahan dunia. Indonesia turut andil dalam pengembangannya. Bila dilihat dari sejarah dan pengalaman bangsa Indonesia, sebenarnya nuklir ini bukanlah barang baru bagi Indonesia. Terbukti pada tahun 50-an, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, sudah mulai mewujudkan visi tentang energi nuklir dengan harapan Indonesia akan diakui oleh dunia internasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Alasan utama Indonesia dalam pengembangan PLTN adalah kebutuhan energi yang besar oleh masyarakat Indonesia dengan populasi penduduk kita yang sangat padat. Nah, banyak masyarakat Indonesia yang kemudian menentang pembangunan PLTN karena dianggap hanya akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan, baik kesehatan manusia maupun lingkungan. Nah, setiap permasalahan yang dihadapi pasti memiliki solusi. Sikap optimistis perlu diterapkan untuk proyek-proyek besar seperti ini. Nah, sedangkan para peneliti yang bekerja pada Batan atau Badan Teknologi Nuklir Nasional, melalui sarana dan fasilitas yang ada, mereka melakukan riset teknologi nuklir untuk pengembangan industri nuklir seperti teknologi reaktor dan keselamatan nuklir dengan menggunakan reaktor riset.
fabrikasi bahan bakar nuklir, pengelolaan limbah radioaktif, keselamatan radiasi dan lingkungan dilakukan dalam rangka persiapan pembangunan PLTN. Lalu adapun dasar pertimbangan pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik itu lebih jelas dan tegas tercantum pada UU nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan nasional jangka panjang. Nah, cukup jelas keseriusan pemerintah dalam perencanaan pembangunan PLTN. Maka masyarakat seharusnya tidak perlu merasa takut berlebihan karena pastinya para peneliti-peneliti yang ada sedang berpikir, sedang meriset mengenai pengelolaan limbah nuklir sehingga tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang pembangkit listrik tenaga nuklir secara umum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.